Selanjutnya adalah regulasi Permenkumham nomor 10 tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. Seperti teman-teman bisa lihat di pasal 2 yang ada di PPT, pasal 2 ayat 1, yaitu asimilasi narapidana dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan oleh Bapas. Lalu di ayat kedua, narapidana yang dapat diberikan asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi syarat yang pertama berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Yang kedua, aktif mengikuti program pembinaan dengan baik dan telah menjalani setengah dari masa pidananya. Lalu di pasal 3, asimilasi untuk anak tersebut sama halnya dengan pasal 2, hanya saja yang berbeda terletak pada pasal 3 ayat 2 huruf A dan B. Di situ kita bisa lihat bahwa pemberian asimilasi bagi anak disyaratkan berkelakuan baik yang dibuktikan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 3 bulan terakhir dan telah menjalani masa pidana paling singkat 3 bulan. Selanjutnya, masih dalam regulasi yang sama, yaitu terkait Permenkumham nomor 10 tahun 2020, di pasal 9-nya yang berkaitan dengan pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas, dapat diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi beberapa syarat, seperti yang pertama, telah menjalankan pemidanaan paling singkat 2/3 dari pemidanaan yang telah dijatuhkan, yang mana dalam hal ini paling minimal telah dilaksanakan 9 bulan. Terus berkelakuan baik, selama masa pidana paling singkat 9 bulan, telah mengikuti program pembinaan dengan baik dan tekun dan bersemangat, dan masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana ini. Untuk di pasal 10-nya, terkait dengan pemberian cuti bersyaratnya, sebenarnya kalau dilihat, ini sama teman-teman, mirip-mirip dengan syarat-syarat yang ada di pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebasnya. Hanya terdapat perbedaan yang berkaitan dengan minimal waktu pelaksanaannya. Kalau pemberian cuti bersyarat itu minimal 6 bulan, terus kalau terkait dengan berkelakuan baiknya itu paling minimal dilakukan secara 6 bulan. Untuk poin C sama D-nya kalau kita lihat sebenarnya sama aja seperti pasal 9. Selanjutnya pasal 11 yang berkaitan dengan pembebasan bersyarat kepada anak yang sedang menjalani pidana penjara di LPKA yang telah memenuhi syarat. Yang pertama, telah menjalani masa pemidanaan paling sedikit setengah dari pemidanaan yang dijatuhkan dan berkelakuan baik selama masa pidana yang paling singkat 3 bulan. Jadi dalam hal ini kita dapat lihat teman-teman untuk narapidana umum dan anak sendiri, waktu yang diberikan kepada narapidana anak lebih singkat dibandingkan dengan narapidana umum pada biasanya. Next, Melvin. Baik, untuk selanjutnya itu adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. Di sini kami mengambil dari pasal 43 di mana kalau tadi Permenkumham dan keputusan Menteri tadi itu hanya mengatur untuk kejahatan untuk narapidana dengan kejahatan pidana umum dan anak. Lalu di dalam peraturan pemerintah RI ini, di dalam pasal 43, pemberian pembebasan bersyarat untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika, prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat 2, juga harus memenuhi persyaratan, yakni bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya. Kedua, telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidana
dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut, paling sedikit 9 bulan. Kemudian telah menjalani asimilasi paling sedikit 1/2 dari sisa masa pidana yang dijalani, dan mau berikrar, telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana, dan menyatakan ikrar kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi narapidana warga negara Indonesia, atau tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana warga negara asing yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme. Selanjutnya teman-teman, terkait regulasi yang telah kami sampaikan untuk di Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 10 tahun 2020 itu sendiri hanya mengatur terkait dengan pemberian asimilasi dan integrasi hanya kepada narapidana umum dan anak. Sedangkan apabila ingin memberikan hak integritas atau pembebasan bersyarat kepada narapidana narkotika, psikotropika, terus terorisme dan korupsi, itu tetap kembali merujuk pada ketentuan PP nomor 99 tahun 2012, teman-teman. Karena untuk di Permenkumham itu sendiri belum diatur terkait dengan ketentuan tersebut. Next, Melvin. Nah, selanjutnya kita sudah mengakhiri penyampaian materi, dan sekarang aku dan Kak Nadia udah merangkum permasalahan-permasalahan yang ada dan ditimbulkan dari adanya polemik pembebasan narapidana ini. Yakni yang pertama yaitu urgensi revisi PP nomor 99 tahun 2012. Jadi ini berkaitan dengan pernyataan Menteri Yasona untuk merevisi. Jadi nanti kita akan mengajak teman-teman untuk diskusi apakah perlu atau tidak sih untuk merevisi PP tersebut. Kemudian Mbak Nadia. Oke. Pertanyaan ini sebenarnya muncul dari materi yang kita telah paparkan ya teman-teman, tapi kalau semisal nanti ketika berjalannya diskusi ada pertanyaan lagi yang sekiranya kita bisa bahas sama-sama, bisa nih kita sama-sama ngebahas. Terus untuk poin kedua sendiri, untuk pertanyaan yang kami siapkan terkait apakah tepat penerapan pembebasan narapidana oleh pemerintah di tengah wabah COVID-19 ini, di mana sebagaimana yang kita ketahui, banyak nih meme atau pendapat-pendapat dari orang yang mengatakan di Indonesia narapidana dilepaskan, sedangkan kalau di luar negeri seperti kita lihat di Turki ataupun di Malaysia, narapidana diberdayakan teman-teman. Jadi sebagaimana yang kita ketahui, untuk membuat alat-alat kesehatan sebagai seperti masker dan APD ya kalau nggak salah, ya APD. Masker dan APD. Jadi untuk narapidana di luar negeri kebanyakan mereka diberdayakan dengan cara membuat alat-alat kesehatan seperti itu. Sedangkan di Indonesia sendiri kita malah menggencarkan untuk melakukan pembebasan terhadap narapidana. Dalam hal ini kita akan dalam poin pertanyaan kedua kita akan membahas apakah tepat upaya pemerintah dalam hal membebaskan narapidana demi mencegah dan menanggulangi COVID-19 ini. Lalu untuk permasalahan yang ketiga itu adalah isi ulang penjara pada proses pembebasan narapidana. Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah sekarang lagi melakukan proses pembebasan narapidana dengan pemberian hak asimilasi dan hak integrasi maksud saya. Tapi di sisi lain pemberlakuan dari undang-undang seperti pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan dan pasal 218 KUHP itu juga masih tetap dijalankan. Jadi ini juga menjadi polemik. Begitu. Kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Mungkin kita bisa mulai teman-teman dengan diskusi yang pertama. Kira-kira menurut teman-teman urgensi revisi PP nomor 99 tahun 2012 ini perlu atau enggak sih? Sementara sebagaimana yang kita ketahui Menteri Polhukam atau
Prof. Mahfud MD sendiri telah menyatakan bahwa pemerintah dalam hal ini menegaskan untuk tidak merubah ataupun merevisi peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 ini, yang mana dalam hal ini menyebabkan tidak adanya rencana untuk memberi remisi ataupun pembebasan bersyarat kepada narapidana korupsi, narkotika, ataupun terorisme. Lalu, sebagaimana yang dapat kita kutip dari laman website polkam.go.id bahwa PP tersebut bersifat khusus dan ada perbedaan dengan napi yang lain, di mana dalam hal ini untuk narapidana teroris, narkotika, kejahatan HAM berat, dan keamanan yang berkaitan dengan keamanan negara ini diperketat teman-teman terkait syarat pemberian pembebasan bersyaratnya. Lalu sebagaimana kita ketahui, sebenarnya terkait dengan sel yang ditempati narapidana itu sendiri kan tidak terlalu padat seperti sel yang ditempati oleh narapidana umum yang pada umumnya biasa kita bisa lihat teman-teman kayak satu sel itu bisa terdiri dari mungkin lebih dari 5 orang, yang mana menyebabkan apabila mereka memang berkumpul lah istilahnya, berkumpul di satu sel bisa menyebabkan penyebaran COVID-19 ini dan susah untuk melakukan physical distancing. Sedangkan untuk para napi koruptor itu sendiri kan banyak nih berita yang beredar kalau dalam sel itu mereka udah mewah gitu loh, kayak satu sel aja bisa 1 orang. Jadi sebenarnya mereka di dalam sel itu pun mereka udah ngelakuin physical distancing. Namun di sisi lain juga kita bisa lihat dalam rapat kerja virtual Menteri Hukum dan HAM RI bersama DPR Komisi 3 menyebutkan perlu adanya revisi PP nomor 99 tahun 2012. Adapun poin pernyataannya adalah narapidana kasus narkotika dengan hukuman 5 sampai dengan 10 tahun dan telah menjalani 2/3 masa tahanannya mendapatkan asimilasi di rumah. Dan untuk total dari narapidana kasus narkotika ini diperkirakan ada 15.482. Terus, narapidana kasus korupsi yang berusia 60 tahun ke atas yang telah menjalani 2/3 masa pidananya itu diperkirakan terdapat 300 orang. Kemudian, narapidana tindak pidana khusus dengan kondisi sakit kronis dan dinyatakan oleh dokter rumah sakit pemerintah yang telah menjalani 2/3 masa pidananya diperkirakan ada sebanyak 1.457. Lalu, narapidana asing karena tidak boleh diskriminatif dan terdapat 53 orang. Kemudian PP nomor 99 tahun 2012 ini tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan mengatur pengetatan remisi bagi terpidana narkotika, korupsi, dan teroris. Salah satu pengetatannya yaitu ketiga terpidana tersebut harus menjadi justice collaborator. Adapun untuk terpidana narkotika itu yang berlaku di dalam PP nomor 99 tahun 2012 itu hanya terpidana minimal 5 tahun penjara. Terus, sebagaimana kita ketahui, alasan dari Yasona untuk merevisi PP nomor 99 tahun 2012 ini, saya kutip dari tirto.id, Kemenkumham menginformasikan bahwa kapasitas di lapas terdapat 130.000, sementara jumlah penghuni di lapas sebelumnya yaitu terdapat 260.000. Setelah ada Permenkumham dan Kepmen 2020 yang tadi kami sampaikan itu, lapas masih dihuni 230.000 orang, sehingga dari 260 menjadi 230 itu ya masih over kapasitas 100.000, sehingga revisi itu diperlukan. Dan publik perlu mengetahui jika pemerintah ingin mengurangi over kapasitas di lapas memang dimungkinkan dengan revisi PP 99 tahun 2012, namun dengan syarat yang begitu ketat. Gitu. Terus biar diskusi kita pada malam hari ini benar-benar definisi diskusi sebenarnya teman-teman,
menurut teman-teman sendiri, apakah kita di Indonesia memerlukan nih revisi PP nomor 99 tahun 2012 khususnya terkait narapidana terorisme, narkotika, keamanan negara, dan pelanggaran HAM berat? Apakah revisi PP nomor 99 tahun 2012 seperti yang diusulkan Yasona ini bisa diterima teman-teman, atau teman-teman ada tanggapan lain terkait revisi ini? Silakan Dava kalau mau berpendapat. Oke, selamat malam kawan-kawan semua. Selamat Pertama-tama, malam. terima kasih buat Melvin sama Nadia yang udah maparin materinya ya. Bagus, menurutku bagus banget karena ada banyak hal yang aku pribadi nggak tahu jadi tahu. Nah, ini kan kita masih ngomongin soal urgensi revisi PP ya. Sebenarnya aku ada satu pertanyaan dulu terkait yang lagi rame air-air ini kan, ini ya, apa namanya, pembebasan buat napi-napi kategori pidana khusus, baik itu yang narkotika, korupsi, ataupun yang mengancam keamanan negara lainnya. Nah, yang aku pengen tanya, apakah pembebasan bersyarat itu sebenarnya termasuk dalam hak integrasi itu? Dan berarti kalau dia pembebasan bersyarat itu masuk ke hak integrasi, sebenarnya napi-napi pidana khusus itu bisa dibebasin bersyarat, cuman kan syarat-syaratnya ketat. Nah, itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua ini pendapat sih berkaitan sama pertanyaan tadi. Berarti kan sebenarnya di PP 99 2012 yang sekarang berlaku ini napi-napi yang pidana khusus ini sebenarnya bisa dibebasin bersyarat, cuman kan syarat-syaratnya ketat. Nah, kemudian dari Pak Menteri ya statementnya, karena kemarin pemerintah secara resmi terakhir aku dengar katanya nggak mengeluarkan statement demikian. Jadi kayak berusaha menjustifikasi kalau ini statementnya Pak Menteri yang katanya itu hasil penyerapan aspirasi dari masyarakat. Nah, berarti kan kalau yang aku lihat di sini sebenarnya Pak Menteri ini punya pandangan untuk merevisi PP 99 tahun 2012 ini untuk mempermudah syarat-syarat agar narapidana-pidana khusus itu bisa dibebaskan bersyarat lebih mudah daripada yang ada sekarang. Didasarkan pada takutnya nanti virus COVID ini malah semakin meluas, khususnya yang ada di yang ada di lapas gitu. Nah, karena ini kita diskusi ya, jadi mungkin teman-teman yang lain juga bisa memiliki pendapat yang berbeda selain apa yang aku sampaikan, dan juga monggo nanti kita diskusi aja kan, karena dari pematerinya juga ngomongnya diskusi. Nah, kalau menurutku sendiri sebenarnya ini bentuk di mana kita bisa melihat secara langsung pemerintah itu komitmennya agak lucu kalau menurutku. Ini juga kritik terhadap pemerintah ya. Karena bagaimana bisa menteri berstatement demikian yang memiliki niatan untuk merevisi PP 99 tahun 2012, tapi selang berapa hari kemudian pemerintah merevisi apa yang telah distatementkan oleh Pak Menteri. Jadi kalau kita melihat dari susunan struktur pemerintahan kan harusnya ini kan saling terintegrasi satu sama lain informasinya. Jadi kan ini sebenarnya kritikan, apakah karena memang masyarakat masih sadar di tengah kondisi pandemik seperti ini dan mengkritik keras pemerintah, akhirnya revisi ini dibatalkan, atau kalau misalkan masyarakat nggak merespon apa-apa, revisi ini tetap dilanjutkan. Jadi kan yang perlu kita kritisi pertama, ini memang nggak menyentuh ke pidananya sih, cuman ini menyentuh ke sikap kita ya, khususnya kita karena kita ada ya kita ada kemampuan lah gitu, karena kita juga belajar. Jadi sebenarnya kita harus mengkritik pemerintah, karena di tengah wabah seperti ini, kalau kata Mbak Najwa Shihab, kok bisa-bisanya pemerintah kayak mengambil kesempatan gitu. Sebenarnya aku sepakat ya, karena gini, itu kan kalau yang kita lihat di videonya, Pak Yasona Lawli ini kan pas rapat virtual. Yeah. Menurutku itu bukan suatu statement yang tanpa disengaja disampaikan. Itu kan pasti sudah disusun gitu. Dan aku nggak mendengar satu kata pun Pak Yasona mengatakan bahwa ini aspirasi masyarakat. Jadi itu seolah-olah itu statement memang dari pihak Kementerian Hukum dan HAM-nya Pak Yasona. Kemudian juga kalau teman-teman ngelihat kemarin responnya Pak Yasona terhadap kritikan terhadap dirinya yang ada di Instagram beliau, itu kan kita
untuk yang menolak kebijakan ini dalam arti ya, entah itu mengasimilasikan, maksudnya dalam memenuhi hak asimilasi atau memenuhi hak integrasi para narapidana, kita malah dianggap tidak mempunyai rasa kemanusiaan. Bahkan kalau kita termakan hoax seperti itu dianggap dungu. Kan menurutku kita juga perlu mengkritisi, harusnya sosok menteri nggak pantas lah berkata seperti ini. Kalau jujur aku sendiri sih kecewa ya, terlepas dari sepak terjang beliau yang agak unik menurutku, cuman di tengah pandemik kayak gini kok masih bisa kayak gini gitu. Nah, cuman kalau kita balik lagi ngomongin soal revisi PP ini, aku sendiri sih jujur memang belum pernah mengkaji, maksudnya ya nggak tahu maksudnya secara mendalam. Cuman kalau yang dari aku lihat, kalau revisi PP ini memang ditujukan untuk tujuan kemanusiaan, dalam arti memperingan napi-napi pidana khusus karena di tengah wabah kayak gini, menurutku nggak relevan kalau menurutku. Alasannya nggak relevan. Dan toh tadi kan sudah disampaikan sama Nadia sama Melvin soal apa namanya peraturan menteri ya, kalau nggak salah, soal yang asimilasi narapidana biasa. Iya. Nah itu menurutku bisa dimaksimalkan. Jadi kalau menurutku pribadi jujur, kalau kita ngomongin revisi PP-nya hanya dalam lingkup apa namanya mempermudah syarat napi untuk bisa bebas, maka kalau aku sih sebenarnya nggak sepakat. Karena kita harus beranjak pada narapidana khusus ini kan mereka melakukan extraordinary crime. Dan kalau ngomongin soal kemanusiaan, mereka pun telah mengorbankan rasa kemanusiaan yang mungkin jauh lebih besar daripada seharusnya. Entah itu korupsi, bagaimana dampak sistematis yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi, ataupun terorisme dan narkotika. Jadi kalau aku sendiri sih jujur nggak melihat adanya relevansi untuk melakukan revisi PP ini. Gitu. Monggo kalau yang lain. Makasih. Baik, makasih Dava atas pendapatnya terkait revisi yang pada intinya Dava ini sendiri nggak ngelihat ya relevansi antara kejadian yang ada pada saat ini dengan upaya merevisi PP nomor 99 tahun 2012, apalagi dalam hal ini mereka khususkan lebih pada narapidana yang narapidana khusus seperti narkotika, kejahatan HAM berat, koruptor, dan lain-lain. Menurut teman-teman yang lain, gimana pendapat teman-teman terkait revisi PP? Apakah perlukah atau memang nggak usahkah? Atau teman-teman ada pendapat ataupun statement lain? Oke, mungkin kalau emang nggak ada, nanti kita seiring berjalannya waktu, kita mungkin bisa ngebahas lagi ya teman-teman terkait materi yang ini. Kita pindah aja dulu ke pertanyaan selanjutnya, Melvin, terkait dengan upaya pemerintah.